Haleluya. Kami percaya setiap rancangan Tuhan adalah yang terbaik bagi kami. Jalan-jalan-Mu adalah benar bagi kami. Dan kami ada karena kasih sayang Tuhan bagi kami. Biarlah Engkau memberkati kami pada saat ini. Kami percaya kebenaran-Mu Engkau sampaikan, dan roh kami terus memuji dan menyembah Engkau. Engkau hadir dan memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Dia Tuhan yang memberikan harapan bagi hidup kita. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau
Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuat. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Haleluya. Harapan kami takkan pernah hilang, harapan kami takkan pernah purna. Harapan kami selalu ada bersama-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Engkau begitu dalam mengasihi kami. Sebab itu Engkau merancangkan setiap hal yang baik dalam hidup kami.
dan setiap rencanamu tidak akan pernah gagal dalam hidup kami. Rancangan yang terbaik, rencana yang luar biasa, Kau jadikan bagi setiap kami. Dan kami percaya, kami mengalami itu dalam hidup kami, yang akan mengubahkan kami, membawa kami masuk dalam rencana dan rancangan-Mu yang luar biasa itu, yang akan tergenapi dalam seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Sampaikan suara-Mu bagi kami semua. Kami percaya kami akan diberkati oleh Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Yakobus pada pasal yang pertama, ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Puji Tuhan. Saudara, Tuhan selalu merancangkan segala hal yang baik bagi setiap kita. Tuhan selalu memberikan hal-hal yang terbaik bagi saudara dan saya. Untuk itulah sebabnya Ia mati di kayu salib bagi saudara dan saya. Ia menanggung penderitaan yang begitu rupa karena cintanya. Hanya karena Dia mau memberi yang terbaik bagi saudara dan saya. Dia menderita di kayu salib bagi kita semuanya. Dan firman Tuhan katakan anugerahnya itu anugerah yang sempurna. Maksud daripada anugerah yang sempurna adalah semua yang Dia berikan kepada kita sesuai dengan kita. Sesuai dengan saudara dan saya. Makanya dalam Yeremia pada pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan selalu merencanakan hal yang baik bagi saudara. Tuhan selalu merancangkan hari depan yang penuh dengan harapan bagi kita semuanya. Tetapi saudara, kadangkala yang terjadi dalam hidup kita itu sebaliknya. Kadangkala yang terjadi bukan rancangan yang baik atau rencana Tuhan yang baik yang terjadi dalam hidup kita. Saudara tahu bahwa Yohanes pada pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 bagian B, dia katakan begini, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Firman Tuhan dengan jelas katakan, aku datang supaya mereka ini adalah saudara dan saya, saudara yang mendengarkan, saudara yang ada di tempat ini, kita semua. Tuhan itu datang supaya kita mempunyai hidup, bahkan bukan saja di situ dikatakan mempunyai hidup, tetapi juga mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, yang seperti tadi saya katakan, tapi kenyataannya berbeda. Saudara akan bilang, tapi keadaan saya tidak seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Tapi keadaan saya tidak seperti yang saya dengarkan. Tapi keadaan saya tidak seperti yang saya inginkan. Tetapi keadaan saya tidak seperti yang banyak orang alami. Keadaan saya terlalu luar biasa, saya menghadapi pergumulan yang dahsyat dalam hidup saya. Mungkin saudara berkata seperti itu. Ya Bapak Ibu. Kenyataannya tidak sama
seperti itu. Bapak Ibu yang terkasih, saya mau bilang begini, bahwa Tuhan tetap memiliki rencana yang luar biasa bagimu. Engkau harus percaya itu dulu. Tuhan punya rencana yang besar dalam hidupmu. Yang membuat kita gagal mencapai rencana Tuhan, itu bukan Tuhan. Kadangkala kita mempersalahkan Tuhan. Kadangkala kita berpikir bahwa segala yang saya jalankan itu adalah kehendak Tuhan. Dan waktu saudara terperosok, waktu saudara jatuh, waktu saudara mengalami masalah, saudara bilang ini salahnya Tuhan. Ini karena maunya Tuhan, ini salahnya Tuhan. Tapi sudahkah saudara ketika saudara berjalan, sudahkah saudara mengambil keputusan, saudara bertanya kepada Tuhan, apakah itu kehendak Tuhan ataukah tidak? Karena saya yakin Bapak Ibu, Bapa kita Bapa yang baik. Dia punya rencana yang luar biasa bagi setiap kita. Tetapi yang menggagalkan rencana Allah dalam hidup saudara dan saya, itu bukan Tuhan. Tetapi saudara sendiri, kita sendiri yang menggagalkan rencana Allah dalam hidup kita. Sama. Seperti ketika orang Israel, mereka keluar dari Mesir Bapak Ibu. Tuhan punya rencana, mereka akan masuk ke dalam tanah Kanaan, tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Mereka Tuhan bawa untuk mengalami Tuhan. Mereka akan masuk ke tanah perjanjian itu. Tetapi apa Bapak Ibu? Satu generasi itu habis, binasa. Ya. Karena mereka semua mati di padang gurun. Hanya Yosua dan Kaleb. Siapa yang menggagalkan rencana Tuhan? Tuhan merencanakan mereka keluar dari Mesir, masuk ke dalam tanah perjanjian. Tetapi yang menggagalkan mereka adalah mereka sendiri. Hal ini yang harus kita pelajari. Hal ini yang harus kita ketahui. Yang menggagalkan rencana Tuhan itu dalam diri kita gagal, porak-poranda hancur, itu adalah diri kita sendiri. Untuk itu, mari semua kita masuk dalam rencana Tuhan. Kita mengerti rencana Allah dalam hidup kita. Kita tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saya sangat yakin Tuhan merencanakan yang baik bagi saudara dan saya. Untuk itu, mari kita mengerti apa yang Tuhan mau. Supaya kita tidak salah melangkah. Kalaupun hari ini saudara sementara ada di jalan yang salah. Dan saudara gagal. Saudara mungkin terpuruk dengan keadaanmu. Karena saudara sementara jalan di jalan yang salah. Saya mau katakan, mari panggil nama Yesus. Saudara datang kepada Tuhan. Lalu minta pengampunan daripadanya. Minta belas kasihan daripadanya. Supaya dia memulihkan saudara. Dan biarlah dia mengembalikan rencana yang gagal itu. Dia kembalikan kepada saudara. Karena saudara lihat, waktu Israel itu direncanakan Allah untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Saudara lihat di sana, mereka berputar-putar 40 tahun. Tapi akhirnya rencana Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Artinya, tidak ada yang terlambat bagi Tuhan. Tuhan mampu untuk mengembalikan saudara dalam rencana dan rancangannya yang luar biasa. Waktu saudara cari Tuhan, waktu saudara berseru kepadanya dan saudara minta belas kasihan daripadanya, dia akan memulihkanmu, dia akan mengembalikanmu kepada rencana dan rancangannya semula. Saya percaya waktu saudara imani itu, maka rancangannya akan terjadi bagi Bapak, Ibu, dan saya semua. Saudara, mungkin saudara saat ini gagal mencari pekerjaan. Mungkin saudara saat ini rumah tanggamu hancur. Mungkin anak-anakmu berantakan. Mungkin masalah keluargamu bertubi-tubi datang dalam hidupmu. Mari saudara, jangan khawatir, jangan takut. Saudara tidak pernah terlambat untuk mencari Tuhan. Saat ini saudara mencari Tuhan, Tuhan akan pulihkan engkau. Dia akan mengembalikanmu kepada rencana dan rancanganmu yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Tuhan
Seberapa banyak saudara yang ada dalam kegagalan. Mungkin rumah tanggamu hancur, suami dan istri, anak-anakmu, bahkan saudara gagal dalam mencari pekerjaan dan saudara berkata, aku sudah berkali-kali mencari pekerjaan tetapi tidak mendapatkannya. Aku sudah berupaya tetapi tidak mendapatkannya. Saya mau katakan pada saudara saat ini, lihat, rencana Tuhan adalah rencana yang baik bagimu. Waktu engkau berseru kepada Tuhan dan engkau berkata, Tuhan, biarlah rencanamu dan rancanganmu yang terbaik ada dalam hidupku. Nyatakan itu bagiku saat ini dalam nama Yesus. Maka saya percaya Tuhan akan menjawabmu. Dia akan memberikan rencananya dalam hidupmu. Saudara, dengan imanmu, saudara berkata, aku adalah anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Aku akan dipulihkan keluarga rumah tanggaku oleh Tuhan. Anak-anakku akan dipulihkan, suamiku akan dipulihkan, istriku akan dipulihkan, perekonomianku akan dipulihkan. Rencana Tuhan yang terbaik akan terjadi dalam hidupku di dalam nama Tuhan Yesus. Terima itu dengan imanmu. Percaya itu terjadi dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati.